Nah, bagi kaum muda sekarang, memang kita tidak didukung oleh negara ya. Akhir tahun 2004 ada salah satu startup Indonesia namanya Eviseri, ya kan? Tahun 2004. Berarti Akhir 11 tahun. 2024. Maaf. 2024. Perusahaan itu namanya Eviseri, ya kan? Satu-satunya perusahaan aquaculture pertama di Asia yang pada tahun 2023 dengan value perusahaan itu 1 miliar US dollar dinyatakan fraud. Contoh tadi 11 proposal dalam negeri tertolak, tiba dapat di luar negeri, oke, jalan, Ya. belum satu-satu periode presiden kita udah hilang. Ya. Ini kan agak riskan juga. Ini kalau kita jadi penemu pun Pak, mikir. Iya, seharusnya itu kan jadi aset, ya kan? Jadi aset negara. Aset negara. Kita mikir juga mau pindah negara sekalian supaya kita nggak hilang. Jangan Gitu. pakai ST kabur aja dulu ya. Ketika bicara ST kabur aja dulu, Pak Presiden Prabowo itu pernah melakukan itu loh. Pasti mampu. RT viral kan sudah membuktikan ya. Tinggal diadvokasi kebijakan publik. Aduh. Ya kan? Ya, IRT viral itu sudah membuktikan mampu mengadvokasi kebijakan publik. Ya kan? Bagaimana public relationship ini kan nyambung semua ya? Cyber security. Nah, kembali lagi tadi cerita Dian tadi Universitas Royal, aku sepakat. Kenapa? Karena kampus itu adalah laboratoriumnya ilmu pengetahuan, ya kan? Bagaimana kita dorong kampus-kampus yang ada di Asahan, bukan hanya Uni Royal aja gitu, bahkan Universitas Asahan, Universitas Muhammadiyah Asahan, kedepannya ini. Tapi karena ya, dia tengok juga historisnya tadi kata Bang Heri, historisnya di Jepang itu pernah dikasih permen kopi. Iya. Jadi targetin kita juga. Oh ini pernah nih, secara historisnya kan, targetnya. Anak kita, jadi ke Jepang gitu. enggak, kira-kira tadi kalau kita ngalamin kering, jadi Jualan semua. yang ada juga ada gitu kan. Memang beda, dan pola hidup itu memang mempengaruhi Bang. Ya itu tadi. Mempengaruhi. Dasarnya itu kan ikro tadi, Iya. membaca fenomena alam, Iya. gitu kan. Nah, berarti ada sebuah kesimpulan. Kali ya Pak, kembali lagi Kombur Ngawur edisi setelah Lebaran cukup panjang ya, kita baru aktif lagi dan kali ini kita punya BT ya. Kemarin itu ada Bang Wahyu, kita bilang BT bintang tamu ya. Ini CS-nya Bang Wahyu nih. Oh, masih CS ya? CS ya. Selamat datang buatnya Abang Herdam, kita singkat Herdam, nama asli Herdi Damani. Halo Bang, abangku, suhu. Paling sebenarnya tadi sudah mulai banyak pembahasan karena menunggu IRT yang lagi viral tadi, yaitu Mak Dian. Gimana Mak Dian, aman ya? Dia mana-mana kan? Iya, nanti sesi kedua. Kali ini kita mau ngobrol sama Bang Heri, soalnya Bang Heri ini adalah pengurus Orari Asahan, ya, dan itu kan dengan teknologi. Tapi sekarang ini kan lagi wah, Ya, AI, robotik. benar. Jadi kita mau tahu nih, sedangkan Bang Heri ini kan kalau kita bilang radio itu kan masih konvensional ya. Ya. Itu bahasa kita nih, Ya. yang kita orang awam. Tapi nanti penjelasan dari Bang Heri. Gimana Bang, menurut Abang AI yang saat ini dibilang sudah jadi Tren. primer, Ya, betul. dari primer. mulai pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Gitu gimana tuh Bang? Dengan Abang yang sekarang ini Bahkan mau dijadikan apa ya? Satu mata pelajaran AI ya, Bang, ke depannya ya. Jadi cuman ini menurut Abang itu gimana? Bang Heri ini. Itu yang kami makanya pengen tahu nih dari Abang yang radio konvensional dan masih bertahan saat ini. Ya, terima kasih kepada kawan-kawan Gak usah, aku kali macam ini kan Kak. mengundang. Ya, ini kan pembukaan. Bawaan ya. Itulah. Harus Ya, Bawah. memberikan ruang bagi kita untuk kombur-kombur ya, bicara ya di depan publik. Ya, bicara teknologi masa depan, kecerdasan buatan. Kalau kita bahas Indonesia kan artificial intelligence itu kan kecerdasan buatan. Kadang kita sering kepleset ngomong AI kan, AI kan. Ya, kita pakailah sebenarnya kecerdasan buatan. Oh, gitu. Kecerdasan Ya, buatan. itu kan secara bahasa redaksinya kecerdasan buatan. Artificial intelligence. Masa depan itu ya seperti itu. Kita bisa melihat bagaimana dunia sudah bergerak maju dengan teknologi informasi, terutama memang artificial intelligence, kecerdasan buatan.
dibandingkan dengan organisasi kita ya, ORARI ya, Organisasi Radio Republik Indonesia, yang berkutat sering dinamakan amatir radio. Oh, amatir, Di ya. dunia, di internasional namanya amatir. Kenapa amatir? Karena dia tidak komersil. Ya. Ya, komunikasi masa depan itu adalah digital. Ya, kita sampai saat ini ya sedikit aku bukakan di ORARI, kita lagi fokus kepada komunikasi digital, bagaimana transfer data komunikasi itu bisa lebih cepat dengan biaya yang minim. Intinya kan seperti itu ya. Iya. Handphone itu semua itu kan komunikasi yang dikapitalisasi gitu ya. Sederhananya sebenarnya kalau kita bisa menguasai itu, bisa kita tekan biaya yang lebih rendah ya kan. Nah, kembali ke artificial intelligence, itu kecerdasan buatan yang sangat memungkinkan dunia masa depan itu mengurangi tenaga kerja. Betul. Hari ini di tingkat pendidikan sekolah dasar sampai perguruan tinggi itu masih menggunakan AI yang berbasis ChatGPT ya kan, berbasis SMS. Hanya pertanyaan-pertanyaan itu AI kelas rendah. Iya. Chat GPT dan CS-nya. Iya, itu AI biasa ya, Iya. AI normal gitu ya. Kita bisa lihat di Standar. setahun baru Cina kemarin, bagaimana DeepSeek, Iya. artificial intelligence Cina, meruntuhkan saham-saham perusahaan teknologi Amerika ya. Pada saat itu bisa kerugian sekitar 17 triliun rupiah ya. Bayangkan ya, 1 miliar dolar turun sahamnya teknologi Amerika gara-gara keluarnya DeepSeek. Nah, ini kan bagi terobosan-terobosan, walaupun hari ini DeepSeek juga belum bisa ya secara teknis menyaingi AI-nya yang Amerika punya seperti ChatGPT ya kan, Meta dan lain sebagainya. Namun DeepSeek itu sebenarnya open source ya. Kalau kita bisa buka websitenya GitHub itu kan website open source bagi para pegiat teknologi dunia yang membuka informasi-informasi baik source maupun teknik-teknik bagaimana teknologi informasi itu dikembangkan gitu ya. Oke. Nah, kalau kita bandingkan ke Indonesia, ya kita tariklah dulu kita tadi bicara global, kita tariklah ke lokal kita ya. Sangat disayangkan sih kita hanya berpikir AI itu hanya sebatas ChatGPT, Meta gitu ya. Kita berpikir ke depan bagaimana kantor-kantor yang hari ini bekerja menggunakan karyawan 10 orang, mungkin ke depan tinggal 1 orang, bahkan 100 orang bisa ke depan 1 orang. Ya. 1 orang mengendalikan 100 komputer itu hal yang mudah bagi artificial intelligence, kecerdasan buatan. Namun pernah nggak kita berpikir bagaimana membangun sebuah artificial intelligence gitu, baik database-nya, ya kan? Bagaimana perintah-perintah kinerjanya gitu. Betul. Itu kan hal yang ya dibandingkan sekarang ini pasti hal yang sulit kita berpikir. Bagaimana membangun database tadi gitu. Nah, bagi kaum muda sekarang memang kita tidak didukung oleh negara ya. Akhir tahun 2004 ada salah satu startup Indonesia namanya Eviseri, ya kan? Tahun 2004. Berarti Akhir 2024. Maaf. 2024. Perusahaan itu namanya Eviseri, ya kan? Satu-satunya perusahaan aquaculture pertama di Asia yang pada tahun 2023 dengan value perusahaan itu 1 miliar US dollar dinyatakan fraud. Itu orang Indonesia Ya, yang punya. Yang punya itu alumni ITB, membuat penelitian startup namanya perikanan cerdas. Oh, dia Perikanan di sektor perikanan ya, Pak. Perikanan, karena memang aquaculture di Indonesia ini cukup tinggi gitu kan. Pada tahun 2023 mereka dapat investor dari Jepang dan Singapura. Sehingga value perusahaan mereka itu senilai 1 miliar US dollar. Profitnya. Value nilai perusahaan. Kalau dia ngelantai ke bursa itu dianggap perusahaan itu nilainya 1 miliar US dollar, sekitar 15 triliun rupiah gitu ya. Padahal itu perusahaan baru Dengan sokongan dari berbagai negara tadi ya. yang 2 negara tadi Dua negara tadi. SWF Jepang, Temasek Singapura gitu kan. Apa yang dibuatnya, Bang? Eviseri itu adalah perikanan cerdas, di mana dia memberikan sebuah peralatan kepada peternak ikan yang bisa mengontrol dari smartphone.
Kapan ikan itu dikasih pakan, pakan yang apa, dan yang mengontrol kualitas air, pH air ya. Sehingga bisa meningkatkan produksi 20% lebih tinggi dari yang biasa, dan pengendalian ikan yang cukup cerdas, ya kan, smart, ya kan. Bagaimana kondisi ikan itu bisa diketahui lebih cepat dengan peralatan-peralatan dengan nilai sewa 150.000 per bulan gitu ya. Berarti nggak ada orang yang di kolam? Nggak ada. Mesin semua. Ya itu tadi startup. Jadi nggak ada lagi orang sortir lagi. Nggak ada. Nggak ada lagi ya. Ukuran ini udah bisa panen. Udah bisa tinggal. panen. Nah itulah sebuah perusahaan. Namun yang menjadi kecewa aku pribadi ya, perusahaan itu Desember 2024 dinyatakan fraud. CEO-nya tadi sebagai penemu, ya kan, dinyatakan melakukan penipuan. Loh, nah ini yang jadi tanda tanya kita, ya kan. Bahkan sudah dilakukan uji coba ataupun uji klinis. Iya, kan? dia penipuan itu adalah laporan keuangan dinyatakan. Namun yang jadi pertanyaan, dia dinyatakan menipu tapi perusahaan tidak ditutup. Oh, nggak ditutup perusahaannya, Pak? Perusahaan diambil alih oleh investor. Kooptasi ya. Tapi kan si penemu tadi ini kan sudah tersingkir dari perusahaan itu. Ya jelas. Nah, ya kan. Pasti dia owner, dia founder ya. Iya, dia founder ya kan. Tapi ketika masuk investor tadi, dia selesai nih. Dinyatakan dia melakukan penipuan keuangan katanya. Laporan keuangannya tertipu dan dia telah kehilangan ilmunya dan hari ini dia dianggap penipu, namun tidak dipenjara. Ya kan? Nah ini ada apa dalam tanda kutip gitu kan? Nah itu kan kita sayangkan ya. Anak bangsa yang punya potensi hari ini sudah kehilangan. Siapa yang memiliki ya? Ya tadi yang punya investor tadi, SWF Jepang dan Temasek-nya Singapura. Hari ini sudah diganti CEO-nya dia apa segala macam. Nah itu satu startup Indonesia ya, anak muda Indonesia yang punya cita-cita ke depan tapi telah kehilangan, ya kan. Yang kedua ada namanya kecilin.id. Kecilin.id. Kecilin.id itu pernah dengar kan? Pernah dengar. Bagaimana mengompres data 16 giga jadi 16 mega, ya kan. Si Parel itu pada saat SMA dia pernah buat proposal 11 kali buat proposal ditolak di dalam negeri. Ketika dia buat proposal di Google diterima, dipanggil Google, dinyatakan ini penemuan yang cukup baik dan dapat penghargaan dari Google. Pulang dari Amerika dia buat perusahaan namanya kecilin.id. Dengan tertatih-tatih pada saat 2023 dapatlah dia value perusahaan senilai 4 juta US dollar. Namun Februari 2025 kemarin dia dinyatakan hilang. Orangnya atau orangnya hilang? Orangnya? Iya. Dinyatakan hilang di pantai Bantul, Yogyakarta. Karena anak Jogja itu ya. Dinyatakan hilang. Dapat barang-barangnya gitu, ada plastik gitu kan, ada surat seolah-olah dia buat surat kepada keluarganya, aku jangan dicari lagi. Ini kan seolah-olah apa ya? Kita jadi apa ya? Berburu sangka. Berburu sangka ya kan. Bersujud. Traveling nih pemikiran ini ada apa gitu. Masa seorang yang punya penemuan brilian itu kok bisa hilang gitu kan. Dan perusahaannya juga tidak tutup. Ketika dikonfirmasi ke perusahaan, si Farel itu bukan lagi CEO katanya, ya kan. Perusahaannya tetap jalan. Kecilin.id tetap ada. Tetap ada. Ada berjalan sampai hari ini. Tapi dia sebagai foundernya, penemu tadi itu hilang, dinyatakan hilang Di pantai. di pantai, dan nggak tahu SAR sampai diturunkan di pantai itu nggak ada jejak mayat apa segala macam, nggak ada gitu kan. Nah ini kan dua startup penemuan anak case ya kan, anak bank ini kita bicara teknologi ya, kita bicara teknologi betul. Yang sangat kita anggap itu sebuah brilian ya, penemuan untuk masa depan. Tapi si penemu tadi sudah kehilangan kekuasaannya terhadap apa yang sudah ditemukannya. Betul. Nah, di sini yang harus kita kritik otokritik kehadiran negara ya kan. Bagaimana negara memproteksi anak-anak bangsa yang ingin maju dalam bidang teknologi gitu. Ini kekhawatiran sebenarnya. Kita yang dengar pun khawatir. Ya kan khawatir kan? Kita khawatir kan? Kok bisa nih ada dua loh dalam waktu yang bersamaan, Desember dan Februari, Desember 2024 dan Februari 2025 dengan waktu yang berdekatan. Dengan waktu yang berdekatan. Padahal itu karya anak bangsa asli, ya kan? Tapi ya pemilik aslinya sudah kehilangan untuk masa depannya. Pantas juga kita bersujud. Jadi kira-kira AI ini ngebantu kita atau enggak ya? Dengan cara yang seperti ini, misalkan anak bangsa juga nemuin teknologi. Sebenarnya nggak sulit sih menurutku itu. Apa itu tadi mungkin kayak yang dibilang Bang Heri tadi, munculnya penemu lah ya. Penemu-penemu ini kan sebetulnya bagi Indonesia ini kan privilege. Bahwa
negara ini memiliki sumber daya manusia yang mumpuni. Tinggal Ya. bagaimana dikemas dan mau negara sebenarnya. Contoh tadi, 11 proposal dalam negeri tertolak. Tiba dapat di luar negeri, oke, jalan. Ya. Belum satu-satu periode presiden, kita udah hilang. Ya. Ini kan agak riskan juga. Ini kalau kita jadi penemu pun nggak mikir. Mikir Iya, juga. seharusnya itu kan jadi aset, ya kan? Jadi aset negara. Aset negara. Kita mikir juga mau pindah negara sekalian supaya kita nggak hilang. Jangan gitu pakai hashtag kabur aja dulu ya. Ya. Ketika bicara ST kabur aja dulu, Pak Presiden Prabowo itu pernah melakukan itu loh. Kabur aja dulu, balik jadi presiden kan itu kan. Iya. Bisa juga Dia sudah pernah melakukan itu, cuman kabur aja dulu. Nah. Kembali harus bisa menguasai. Mungkin dulu hashtagnya nggak kayak gitu. Ya mungkin belum itu, tapi Belum dia sudah itu melakukan hashtagnya. itu kan. Ya. Kabur aja dulu dia sudah melakukan. Kita kembali ke AI tadi ya. Iya. Tadi kita sudah pernah cerita bagaimana Cina itu sebagai raksasa dunia hari ini. Betul. Ya maaf cakap, Cina sebagai negara memang mensupport habis cerita kita tadi ada anak bangsanya ya. Maaf cakap di sana ya, anak-anak muda bangsa Cina itu buat mikrokontroler ya kan, yang Ya. robotik, buat IC, chip dan lain sebagainya itu di home industry gitu. Di rumah mereka sudah bisa merangkai-rangkai ya, modul lampu LED, Iya. modul lampu emergency. Mereka buat sendiri di rumah itu, bawa ke pabrik, disortir, dapat duit gitu kan. Artinya peluangnya ada kan. Ya. Anak-anak Indonesia ke pabrik itu bawa sawit hasil ninja ya. Nah ini kan terjadi perbedaan yang Udah 5 kilo lain harga. cukup tinggi gitu kan. Nah, ini bukan sebuah ngejek, bukan. Tapi ini kan bagaimana kita bisa memotivasi, Reality, ini ya, bicara reality. memotivasi anak bangsa. Iya. Artinya telah terjadi kesenjangan yang cukup tinggi. Gitu kan. Di Cina itu memang memproteksi kali negaranya terhadap perkembangan anak-anak muda. Bahkan sampai hari ini, bulan yang lalu aku dengar anak umur 6 tahun diwajibkan belajar AI. Ya. Ya kan? Betul. Nah, bayangkan 5 tahun ke depan, yang anak umur 6 tahun itu umur 11 tahun, 11 tamat tahun. SD ataupun udah mulai masuk jenjang apa, sudah menguasai artificial intelligence. Nanti anak kami suruh ke sana nih Pak. Mumpung belum 6 tahun. Belum 6 tahun ya. Jadi ya itu tadi, ketika kita bicara AI itu kan masih revolusi 4.0 ya kan. 4.0. Nah, bagaimana revolusi 5.0 gitu kan. Nah, akan terjadi lonjakan-lonjakan yang cukup merusak tatanan sosial kalau Iya, aku itu tatanan berpikir sosial gitu. sih. Ya, pasti. Kita mengacu kepada revolusi industri pada abad ke-19 ya, tahun 1800-an sekian kan. Bagaimana perubahan itu yang signifikan ya kan. Kan pasti terjadi kekacauan sosial. Ya. Kebutuhan industri. Demikian juga dengan artificial intelligence, pengurangan karyawan. Ya sekarang juga sudah mulai kan? Pengurangan tenaga manusia. Ini kan sebuah hal yang sangat ya momok memang bagi kita ya kan. Pasti momok ya kan. Tsunami itu Bang. Tsunami ya sosial, tsunami sosial. Ya kan? Sosial itu. Menghancurkan tatanan yang hari ini gitu kan. Ya kalau kita cuma maaf cakap lah ya kan. Kita sendiri bekerja hari ini, kita puas dengan apa yang kita punya hari ini, itu nggak ada jaminan akan stabil, Iya. ya kan? Pasti akan terjadi kehancuran. Nah, apa yang mau kita buat? Kita tadi berpikir global ya kan, tapi paling tidak ya kita harus bertindak lokal lah. Ya, aku berharap kawan-kawan di sini ya kan, yang membuka cerita kita bukan hanya di sini gitu ya. Kita membahas bagaimana sederhana aja lah, startup ya. Atau robotik tadi ceritanya ya, microcontroller. Microcontroller. Sebenarnya banyak yang bisa kita buka ya. Kalau kita mengacu tadi Eviseri tadi ya, Eviseri itu kan berdasarkan potensi ya. Ya. Dia melihat banyaknya perikanan-perikanan Indonesia yang memang membutuhkan ini gitu. Potensi dan peluang bilang itu. Asahan kita banyak pertanian ya kan? Salah satunya pertanian. Terus kemudian ada beberapa perusahaan swasta yang bergerak di dalam ayam petelur. Ya. Ya. Nah, ya. Ya kan, Ya. ayam petelur ya. Kita bisa tahu ya, CP Bintang Ternak itu bisa menghasilkan 3 juta butir telur per hari gitu. Teknologinya sudah ada sih, close house. Mereka sudah hari ini sudah menggunakan close house, namun masih menggunakan tenaga kerja. Close house itu adalah Kontrol. Cara mereka ya macam robotik juga, pakannya diberikan Ya. melalui layer gitu kan, conveyor, sehingga membatasi
interaksi antara manusia dan ternak. Nah, ternak itu kalau ketika kebanyakan interaksi dengan manusia kan bisa stres. Ya. Bukan tidak mungkin ini kita bisa buat startup gitu kan. Bagaimana ngasih pakannya otomatis seperti Eviseri tadi kan. Bisa, tapi potensi juga hilang, Bang. Apa? Potensi hilang. Kita hilang. Nah, Itu yang kita uji nih kan. ya memang harus kita uji gitu kan. Iya. Tapi kawan-kawan berani atau takut nih dengan itu ya kan? Berani atau takut gitu? Kita punya kampus seperti Universitas Royal yang bergerak di bidang IT, Iya, ya kan? betul. Punya STM IT gitu kan, SMK yang bergerak gitu. Ini kan bukan tidak mungkin kita bisa mendorong anak-anak bangsa khususnya di Asahan ini ya, di sekitar lokal Melihat market di untuk situ. menemukan mendorong startup yang berbasis teknologi. Bahkan bisa saja nanti dengan berbasis AI kan. Iya. Kalau Karena semua peluang itu pasti ada. Bisa, Bang. Tapi Bisa. kalau Kita yakin juga. semua usaha pakai teknologi kemana SDM yang kebanyakan di Indonesia? Ya harus mengikut. Menerima kenyataan yang pahit Bang Jack. Iya kan? Dengan kondisi perkembangan teknologi yang luar biasa, pergeseran tatanan sosial tadi, ini kan memang kita sebagai manusia juga harus siap kan. Iya, makanya Nanti kita kalau nggak siap di pengenalan air, kalah di pasar. Ya memang seperti itu hari ini. bukan kalah ya, otomatis kita terseleksi juga, Bang. Sama zaman, bukan sama alam lagi, sama zaman ya terseleksi. Karena kalau aku beda alam. Karena kalau alam beda alam, sama zaman ya terseleksi. Sebelum itu meluluh lantakkan dari tsunami Iya. sosial tadi, Tsunami sosial. kita harus siap. Kita harus siap. Harus siap. Harus siap. Makanya aku bilang tadi, pasca kita cakap-cakap tadi, ada output nggak gitu? Yang pertama, kawan-kawan ini kan bisa membentuk perusahaan PR ya, public relationship. Betul. Ya. Ini saran ya, bagaimana Nah, Abang bisa juga masuk. bisa ini Abang jadi bisa juga masuk, saran ya. jadi apa Cuma namanya? komitmen kita asuransi diri semua dulu. Oke, gitu ya? Iya. Ya. Sempat hilang gitu ya? Minimal kalau hilang Ada yang tinggal semua asuransi. Sempat enggak Mak, tiba-tiba itu Bang. Iya, iya. Serem juga Bang. Berarti kan MOU-nya nanti Mak buat sendiri nanti. Ya, nanti kita bantu buatnya. MOU-nya. Sounding sama asuransi jiwa ya. Iya. Tas investasi kayaknya. Kan Nah, karena apa namanya? Itu kan tanpa kita sadari itu kan bahwa mungkin kayak kawan-kawan di Uni Royal hari ini kita kan berkeyakinan pasti mereka juga memiliki SDM mungkin yang mumpuni lah untuk beberapa market pasar hari ini yang Iya. dibutuhkan. Yakinlah kita itu karena jelas Uni Royal satu-satunya kampus hari ini berbasis Teknologi. Iya. Itu kan berarti mereka sudah mampu juga melihat masa depan kan Bang? Iya. Melihat masa depan bahwa ini bakalan jadi peluang besar kan? Dan tidak menutup kemungkinan sebenarnya Bang Heri tadi bahwa Asan juga seharusnya mampu untuk itu. Cuman memang harus ini kita ini apa namanya Bang? Kalau untuk Yang penting Diskusinya jangan takut hilang lah ya kan. jangan takut hilang. asuransi lah. solusi awalnya asuransi lah. Sebenarnya kalau kita pikir Eviseri dan Kecilin tadi, mereka kan nggak hilang. Enggak. Ya kan? Tapi kan diambil alih. Iya. Ya kan? Nah, ini kan kita sebenarnya sudah tahu di mana mengantisipasinya. Kita pasti sudah tahu sih. Iya. Karena tadi investor tadi ini kan. Masalahnya kan investor ya. Masa kita butuh invest Bang. Investor ini yang kita butuhkan di awal pekerjaan. Benar. Nah, itu tadi yang harus kita pikirkan. Tapi yang pasti, kalau kawan-kawan bersiap diri, ya kan. Ini kan mau tidak mau pasti akan sampai kepada kita. Iya. Iya. Mau nggak mau pasti Tinggal datang ke waktu. kita. Pasti akan datang ke Tinggal kita. waktu ini. Tinggal menunggu waktu saja nih kan. Dan kesiapan kita pastinya kan. Bagaimana kita menyiapkan diri? Ya, itu tadi kita satu potensinya yang paling besar adalah ayam petelur. Contohnya kalau kita mau mereplikasi Eviseri ya kan. Test case lah, test Test case ya, itulah test case. Atau ya. kita lihat nanti peluang lebih kecil apa tetapi Nah. punya market yang lebih besar gitu kan. Dan kemarin aku juga baru lihat video ada produk robotik yang sudah bisa memasang keramik. Dan itu aku bilang gila-gila. Nah, ini kuli bangunan bakal bisa Ya semua sektor kan hari ini memang. gawat nih. Kan gitu. Nah, apalagi tukang kayu, udah jelas. Aku makanya beralih ke digital. Tukang kayu, Takut berat hilang, nih. Pak? Hah? Enggak, Takut Kak. hilang. Kalau kita mau buat kayak si Kecilin tadi atau tadi kita buat teknologi baru lah ya kan gitu. Startup. Startup. Hilang sebenarnya nggak banyak yang nyariin aku. Kan gitu. Ya cuman kasih anak bini aja. Sebenarnya bukan hilang, tapi disorientasi. Disorientasi Ya. ataupun diakuisisi sama orang lain. Ya kan beralih Ya ini. kita yakin meninggal sih belum mungkin kan. Cuman kalau ganti identitas diri kan kita nggak tahu kan. Tapi memang betul lah dikata Bang Heri, proteksinya tadi harus Iya, makanya kita kan paling siapkan. tidak, Siapkan. paling tidak berarti kan ini sebuah
wacana yang harus kita Nah. seriusin kan. Berarti kan memang peran pemerintah itu betul-betul Nah, harus. ini kan balik lagi nih Bang, seperti yang kita bilang tadi kan, bahwa apakah pemerintah hari ini mampu mengakomodir itu gitu. Pasti mampu. ERT viral kan Ya. sudah membuktikan ya. Tinggal diadvokasi kebijakan publik. Aduh, Ya kan? Ya, IRT viral itu sudah membuktikan mampu mengadvokasi kebijakan publik. Ya kan? Bagaimana public relationship, ini kan nyambung semua ini. Bagaimana public relationship tadi bisa mampu mengadvokasi stakeholder. Yang dilakukan kawan kita kemarin, Dian, itu sudah mengadvokasi kebijakan publik. Stakeholder sudah diadvokasi untuk melakukan Iya. tindakan-tindakan. Kita mau khawatir hilang juga udah ini. Ya, itu kan beda porsi ya. Beda porsi. Kalau posisi Dian itu hilangnya itu kasusnya hampir sama dengan Munir palingan ya kan. Iya. Ada Tapi pihak. kayaknya mau naik pesawat nih Bang. Beberapa ini kayaknya mau naik pesawat dulu. Iya. Takut kena racun ya. Iya. Kita makan siang, dia nggak dikasih nasi kotak ya. Iya. Puasa mah berarti selama naik pesawat puasa. Iya. Aduh. Ya kan bisa bontot. Ya kan? Potensi Bang. Ya, jadi hari ini kita sudah bisa mengantisipasi hal-hal yang bisa menghilangkan penguasaan kita terhadap ilmu pengetahuan yang kita miliki, ya kan? Banyak orang Indonesia yang punya terobosan tapi inovasi, berkembang di luar negeri. Contoh si Jim Giovedi ya. Siapa itu? Jim Giovedi itu anak Lampung, anak Bandar Lampung. Yang tidak pernah kuliah di bidang IT, ya kan? Pernah jadi pelukis jalanan di Bandung, tapi sekarang buka perusahaan cyber security di Inggris. Makanya dia dikenal hacker yang paling ditakuti dunia. Padahal dia tidak pernah. Kenapa dia dibilang hacker? Karena dia tidak pernah mengenyam pendidikan di bidang IT. Ya. Dia otodidak. Otodidak. Kayak Abang lah. Ya. Sekarang dia buka perusahaan cyber security berbasis di Inggris, ya kan? Bayangkan ya, Amerika itu punya senjata pamungkas 2 rudal Scott Ya. yang membukanya dengan kunci sidik jari presiden. Ya. Nah, jadi kalau kita bisa lihat ajudan presiden Amerika itu, kalau kemana-mana itu bawa tas presiden, isinya itu komputer yang bisa Kapan saja berarti. kapan saja menghancurkan daerah mana saja di dunia ini. Bayangkan 2 rudal itu. Jadi pengendalinya adalah satelit. Jadi si Jim Giovedi ini pernah diminta oleh Cina, coba kau retas dulu satelit kami. Dalam waktu 2 menit dia bisa menggeser orbit satelit Cina dalam 2 derajat. Dalam waktu 2 menit. 2 menit. Bayangkan coba kalau seandainya Amerika mau nyerang, ya kan? Digesernya satelit Amerika itu balik lagi terus dari itu balik ke Amerika. Bisa. Mau bilang apa gitu? Oh, Cina mau bisa itu, Bang. Kan gitu kan? Ini Tapi si Jim Giovedi ini tadi orang Indonesia loh, gitu kan? Ya kan? Masih warga negara Indonesia. KTP-nya masih Indonesia, dia setiap setahun sekali Masih dia pulang. Lampung. Masih Bandar Lampung. Alamat masih Lampung. Masih Bandar Lampung. Tapi aku yakin ketika dia balik ke Indonesia, M16 itu MI6 ya. MI6. MI6 ya, intelijen Inggris itu Iya. pasti ngikutin dia gitu. Ini kita Karena terbuka dia nggak aja pulang lah. kayaknya, Bang. Dia cuma tengah kayak Singapura kayak sama keluarga kan. Tapi dia masih punya KTP Indonesia loh. Ya kita bisa lihat di Wikipedia ada itu. Searching lah siapa Jim Giovedi gitu. Ya umurnya masih 45 tahun. Ya, muda masih. Dan dia sudah bergerak di bidang itu 15 tahun yang lalu. Bayangkan cyber security. 15 tahun yang lalu. Itu kan negara Inggris yang pertahanan yang gitu kuat. Bayangkan coba, ya kan? Nggak Kenapa berani dia masuk, buka Bang. di sana dan dikasih ruang di sana jadi CEO dia dengan perusahaannya itu cyber security. Itu bener dia, Bang. Iya. Dan security-nya Berarti kalau seandainya dia di Indonesia kemarin mungkin dia hilang. dan di Pantai Lampung. Balik lagi, Pak. Di Balik Pantai lagi. Lampung. Dan apa ilmu dia tadi masih diambil alih mungkin ya kan? Kalau dia di Ilmunya nggak diambil alih, Bang. Hak Iya. patennya itu kan. Iya, ini artinya hilang ya. Jadi Hilang. jadi isu ya yang hilang ya. Berarti kabur aja dulu itu betul ya? Ya. Itu mungkin dua, ya. itu antisipasi. Sebelum hilang kita kabur. Iya. Itu kan. Benar. Nah, ini kan fenomena yang terjadi. Tapi saran kita jangan takut. Iya, kalau takut ya nggak usah dikerjain. Ya, jangan takut karena ke depan kita punya langkah-langkah yang antisipasi sih. Kita kan sudah tahu, kita sudah bahas tadi mana yang bisa kita potensi peluang. gitu. Tapi sih aku pikir wacana yang seperti Abang sampaikan tadi itu memang kayaknya perlu juga kita di Uniroyal itu ngomong serius untuk beberapa porsi itu. Iya. Karena apa? Paling tidak
dalam dunia akademisi ini kan sangat penting penemuan-penemuan ini dijadikan karya ilmiah, nggak jurnal malah, pun aku pikir karya ilmiah pengganti skripsi dan lain sebagainya sebagai salah satu output kan bagi kita semua. Minimal nggak usah lah bicara apa namanya marketnya pengusaha besar. Kita test case juga umpama tentang apanya gitu. Internal kampus dulu kan bisa juga jadi apa sampel. Apa itu dengan ribuan mahasiswa kira-kira kebutuhannya apa menggunakan itu gitu, menggunakan AI yang mereka buat sendiri. AI. Kayak kita pakai bahasa Indonesia adalah kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan. Ya, KB lah. Kecerdasan buatan ya. KB ya kan. Jadi kupikir itu kabut ya. Ya, kecerdasan buatan. Iya. Jadi supaya ini dia Bang, paling tidak sampelnya kan jelas dia dan kurasa lebih kondusif kan. Iya. Catat lah buat jadi Lebih program kerja. kondusif. Tapi kalau sering pakai kecerdasan buatan juga buat orang malas sih sebenarnya. Nah, Kalau mau kita Kalau sekarang itu kan ini persoalan fungsi aja. kan gitu. Fungsi. Bahkan ya Fungsi. karya ilmiah itu pun bisa jadi dibuat dari Benar. kecerdasan Dalam buatan, kan artian gitu. ini kan kita tidak bicara itunya, kita bicara output dari beberapa contoh tadi. tapi nggak juga ya. Aku semalam itu minta ChatGPT buat modul source. Source dalam menggerakkan 2 motor stepper Untuk apa itu? untuk rotator penginderaan satelit. Nggak ada yang berhasil. Baik ChatGPT, baik Promnya Bang. enggak, bukan cerita promnya sudah jelas kok. Bagaimana Memang nggak dikasih tuh, modul berarti ada. Modul source, Memang modul ada source. beberapa hal Coba yang ya. memang tidak di-share. berarti. ChatGPT ngasih memang, tapi udah ku aplikasikan semua di Arduino IDE itu. Nggak ketemu. Enggak berhasil bicara source-nya. Ini kalau buat bolu, bantut berarti. Ya artinya hari ini makanya aku bilang tadi ChatGPT yang kita pakai Meta Itu AI hanya untuk ini. cuman apa itu? Lipstick Sampah itu. doang lah. Sampah ya. karena mungkin database-nya mungkin belum Bukan belum. Enggak, dia bisa dia mengambil tetap dari promnya tetap ditampilkan, tetap ada. memang ada. Dia kasih source. Kasih source. Ya kan? Aku kasihkan semua stepper NEMA 17 dengan Arduino ini semua apanya sudah Lengkap termasuk lah. udah lengkap semua. Dia kasih memang ini buat ini kan. Tapi semua ketika aku aplikasikan di Arduino IDE itu kan enggak nyambung. Gagal semua, enggak bisa bergerak, enggak bisa menggerak. Berarti emang buat bolu bantut. Ya itulah yang sudah ku coba ChatGPT, AI. Tapi memang gini sih, aku ada beberapa juga ini. Kalau itu kan praktek kan Bang, langsung. Kalau aku kan mungkin lebih banyak kepada akademisi lah mungkin kan, teoritis gitu. PR. Jadi kita juga pernah kan aku bandingin, kita punya buku, kita cek juga melalui ChatGPT apa. Memang kalau bagiku pribadi nggak bisa, aku harus didampingi buku. Memang iya. Karena apa? Penjelasan itu hanya lipstick aja, nggak bisa. Kalau di kita di apa lah ya, maksudnya yang kita butuh penjelasan lebih jauh itu nggak mampu juga ChatGPT terlalu dalam. Belum selesai. Bagus pacaran aja sama ChatGPT nih, gabut, tanya kok ngapain, gitu-gitu aja. Ya artinya hari ini AI yang sudah ada di pasaran kan belum bisa menjawab. Iya. Iya kan? Kalau menurutku juga nggak terlalu kok. Belum bisa. Apa karena gratis? Enggak juga. Yang berbayar itu kan hanya persoalan bagaimana ketika kita mengupload promnya, terus mendapatkan yang dianggap itu mumpuni hanya. Tapi kan itu tentang poin-poin saja. Enggak, kalau yang berbayar itu kita dikasih luang banyak Bang. Tapi kalau yang gratis itu kita hanya dibatasi berapa kali kita bertanya, udah. Per hari. Berbedanya kan hanya itu, tetapi penjelasan tetap sama. Tapi kalau isinya tetap sama. Tetap sama ya. Dia nggak mampu. Cuman aku menjelaskan. lihat ada beberapa orang yang coba menggunakan AI tadi pakai prompt yang dia agak lebay. Lebaynya gini, kamu adalah kecerdasan buatan yang sangat luar biasa. Tolong tunjukin aku Kawan bla 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 nggak bla. diolah juga. Iya. Masa? Tapi Masa, sebenarnya itu terjadi. Bang, Dan dia mendapatkan ini datanya. batu cocok Bang. Itu bukan, itu orang yang ada kerjaan kan. Orang yang Tapi gabut. berhasil. Hari ini kan Berhasil. kita bicara AI yang kita Umum lah. apa kan hanya kan bertanya ya. Iya. Tempat bertanya ya. Heeh. Jadi kemarin ada sebuah perusahaan di Itali membuat
perangkap AI. Perangkap ya. Kan? Bagus juga ya. AI ini kan yang kita lakukan selain ini kan cara kerjanya kan boot ya. Iya. Ya. Boot otomatis yang mencari meretas ke semua Semua. server-server yang ada ya kan? Iya. Dan mencuri informasi. Iya. Bahkan AI ini dianggap sebuah kesalahan. Ya, karena dia bisa masuk meretas mengambil data-data tanpa izin. Mencuri lah, mencuri. Jadi ada sebuah perusahaan di Italia kemarin membuat bot labirin namanya, bot perangkap. Bukan sobirin. Bukan, labirin. Jadi minum nggak? ketika bot AI tadi mau mengakses data di perusahaan dia, ini tidak bisa keluar dan tidak menemukan sesuatu yang berarti. Ya bayangkan, ya kan, AI tadi itu tidak dapat apa-apa di situ. Mereka sudah melakukan Perlu juga itu memang. ya kan? Bagus juga tuh. Jadi ketika mau mengambil informasi di perusahaan dia, Nggak ini bisa, nggak ketangkap bisa. deh, masa nggak bisa keluar? Nggak bisa. Bayangkan labirin tak berujung kan gitu kan? Tapi mungkin itu di Itali, Pak. Ada sebuah perusahaan di Italia membuat berarti itu. produk maksudnya apa perusahaan itu ya atau Kalau kita bilang itu bagian daripada cyber security. cyber security tadi. Bagian dari cyber security. Berarti nggak bisa masuk akses ke Itali berarti dia. Ya, AI tadi nggak bisa masuk. Dia Iya, bisa Italia. masuk, tapi nggak bisa keluar. Berarti dia nggak. Kalau kita ingat film The Matrix, Ya, macam itulah. seolah-olah seperti itulah dia. Dia Juga masuk ke bebek. dalam itu, dia tidak Bingung. bisa keluar gitu, bingung. Dan tidak mendapatkan apa-apa di situ. Berarti orang yang ingin mengetahui perusahaan tersebut nggak dapat informasi dong dari AI. Nggak dapat. No respon. Ya, artinya mereka sudah menemukan, sudah Cara. mengantisipasi Berarti betul karena bagaimana AI itu security. tak ada apa-apanya bagi mereka kan Bisa gitu. ternyata. Ya. Cyber security. Nah, kembali lagi tadi cerita Dian tadi Universitas Royal, aku sepakat. Kenapa? Karena kampus itu adalah laboratoriumnya ilmu pengetahuan, ya kan? Bagaimana kita dorong kampus-kampus yang ada di Asahan, bukan hanya Uni Royal aja gitu, bahkan Universitas Asahan, Universitas Muhammadiyah Asahan. Kedepannya ini bagaimana kita mendorong teman-teman di kampus ini, akademisi-akademisi ini berproject riset ke arah yang outcome-nya untuk kepentingan masyarakat secara umum. Yaitu tadi, apa potensi-potensi di Asahan? Salah satunya kalau ketika bicara teknologi informasi, bagaimana kita mendorong startup di sektor ayam petelur contohnya. Iya. Kan bukan tidak mungkin gitu. Iya. Membuat modul. Modul ini kan berkembang terus ini. Iya. Yang awalnya mungkin kapasitas sekian gitu kan. Iya, Nanti ke depannya kan uji coba. ganti mahasiswa nanti ke depan ini kan akan bisa Bertambah. dikembangkan. Begitunya sebenarnya proses teknologi ya kan. 100 tahun yang lalu atau 200 tahun yang lalu orang nggak berpikir naik pesawat ya kan. Orang nggak berpikir dengan handphone ini. Maupun 30 ya kan? tahun yang lalu belum ada handphone. Ya artinya semua itu kan proses. Iya. Tadi kita sudah bahas sebelum kita mulai ini, kita sudah bahas tuh. Kenapa sih orang-orang negara maju itu lebih pintar katanya? Mereka 10, kita 1. Sebenarnya enggak ya. Manusia itu kan sama. Sama. Tuhan itu kan adil. Kan nggak mungkin otak mereka ada emasnya, kita nggak ada gitu. Kan nggak mungkin kan. Contohnya seperti sama-sama otaknya sama isinya. Atau kita dilahirkan di negara yang berbeda, Bang. Iya, artinya dari konsep penciptaan sama-sama manusia. Itu ya clear. kan? Kalau itu kita clear Iya ya, kan? clear. Sama. Terus kenapa? Apa yang membedakan kita gitu? Kalau aku sering menganalogikan kalau ngisi-ngisi materi untuk mahasiswa baru dulu, aku sering menganalogikan itu manusia itu seperti lilin ya. Lilin itu dengan punya 2 unsur, satu sumbu, satu raga ya. Sama seperti manusia, punya jiwa dan punya raga ya, Raga. batang tubuh lilin. Namun ada satu lagi unsur yang berbeda, yang membedakannya itu siapa duluan hidup gitu kan. Api itulah sebagai ilmu. Nah, ini kan masalahnya sederhana ya kan. Kalau kita mau menghidupkan api tadi ya itulah bagaimana kita mencari ilmu tadi. Nah, manusia di Eropa sama manusia di Indonesia ini kita komparasikan ya. Lebih maju mereka. Kenapa? Karena memang alam mereka itu lebih keras. Mendukung. Ya kan? Oke. Nah, itu tadi lah. Kalau kita bicarakan ini ketika kita bicara muslim tadi kan, ayat yang pertama adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ya kan. Iya. Bacalah atas nama Tuhanmu, Tuhan yang menciptakan alam dan seisinya. Jadi mereka di sana kan membaca. Kalau masyarakat Eropa itu kerja 6 bulan untuk makan setahun. Iya, kita Nah, Indonesia ini karena memang rahmat dan karunia Tuhan banyak melimpah jadi malas ya kan. Karena kita kan bisa makan kapan aja bisa makan. bahkan nggak usah ada duit udah bisa makan. Ya itu tadi cerita tadi banyak pemuda Indonesia ini nggak punya kerjaan pun berani kawin kan gitu kan. Ya. rezeki nanti ada. Sudah diatur. Dan kita berkeyakinan Allah tidak pernah tidur. Nah kan di situ kan. Artinya bukan Memang beda dia, Bang. Letaknya beda. mereka
lebih cerdas, tidak. Letak keimanan kita lebih tinggi, tetapi usaha nggak ada. Karena ikro tadi sebenarnya mereka lebih duluan membaca atas nama Tuhan. Apa yang diciptakan Tuhan itu mereka lebih Mereka membaca dan mengimplementasikan. ya karena kalau musim dingin mereka itu nggak Iya. bisa Iya. ngapa-ngapain. Faktor Kalau lingkungan kita, juga, Bang. benar, Keras. kita membaca, implementasi tidak. Ya karena apa tadi? Karena alam tadi. Karena alam mendukung. Kalau mereka itu tadi musim dingin itu nggak bisa makan, nggak bisa Bablas. cari makan, Bablas. Bahkan nggak bisa kemana-mana. nggak bisa kemana-mana. Makanya sebelum musim dingin, musim panas terjadi, mereka sudah stop dulu. Stop. Iya, karena Indonesia kebanyakan kerja 1 hari, liburnya seminggu. Karena udah banyak PHK, Bang. Nggak, memang tapi itu kan benar juga sih Bang. Apa mungkin nggak membandingannya nggak terlalu jauh gitu juga sebenarnya Iya. antara Eropa dengan kita gitu. Ya kita sendiri dengan pulau yang berbeda-beda juga kan memiliki karakter segmen sosial yang berbeda juga. Kultur yang berbeda. Kultur yang berbeda. Banyak kayak Jawa. Itu di kampung suamiku itu kan betul-betul stop. Mereka nggak jual beras, nggak jual padi. Iya. Udah untuk lumbung. Terus makan mereka ketika musim kemarau itu kan betul-betul di sana nanam dan lain sebagainya, mereka sudah stop. Itu sangat berbeda memang karena aku pernah mengalami itu di sana. Iya. Sedang kita di sini kan nggak pernah mengalami kering Bang. Ya. Mohon maaf. Iya, betul. Nggak pernah kita mengalami kering. Jadi Jualnya semua. yang ada juga ada gitu kan. Memang beda dan pola hidup itu memang mempengaruhi Bang. Ya itu tadi. Mempengaruhi. Dasarnya itu kan ikro tadi, Iya. membaca fenomena alam, Iya. gitu kan. Nah, berarti ada sebuah kesimpulan, seseorang itu mau berubah ketika ada masalah. Ya, keadaan yang mendesak dirinya. Keadaan yang Mendesak. memaksa. Iya, mendesak dirinya. Makanya dalam teori politik sosial, ya kan, merubah masyarakat ini ya kita harus siksa dulu, gitu. Nah, Tuhan pun kayak gitu juga, kan disiksanya dulu kita berubah. Kita Kan? minta, ya. Dikasih musibah, dikasih apa ya kan. Nggak juga, Nah ini sekarang bagian kan- daripada teori ya. Nggak, sekarang nggak juga musibah kayaknya Bang. Kesenangan terus. Dikasih kesenangan juga ternyata itu musibah kan. Iya, Kita- artinya ini kan yang untuk yang baik kita ya. Bagaimana Iya. tadi ya, kita cerita fenomena gitu. Banyak anak muda kita yang kan terlena gitu kan. Iya, memang. Bagaimana kita mau merubahnya? Sulit gitu. memang, Kalau sulit. cakap-cakap aja nggak dengar. Nggak. Makanya kita susahkan dulu. Ibaratnya nabrak tembok dulu nih baru sadar gitu kan. Ya kalau kita cerita fenomena teknologi tadi, ya mungkin tahun depan atau 5 tahun lagi ini kan akan terjadi tsunami sosial ya kan. Dengan teknologi sekarang aja pun sebenarnya sudah Sudah, banyak. tanpa kita rasakan, tanpa kita sadarin. Iya, Udah kita rasakan. paham-paham tua yang tidak bisa teknologi, yang Ya, nggak gaptek-gaptek ikut. tadi ya kan, ini kan sudah tersingkirkan, Tersingkirkan, ya kan? Bang. Sudah tersingkirkan ini, mau tak mau gitu. Ya sekarang laporan Mau tak mau, melalui melalui- gadget apa dan lain sebagainya. Nah ke depan ini lebih canggih lagi mungkin. Ya kita bilang canggih sebenarnya, tapi Padahal- sebenarnya itu udah standar nanti. Hari ini kita mau menduduki standar aja susah gitu. Menuju itu pun belum Menuju baik. standar ya kan. Contoh ya, apa yang standar nasional gitu kan. Aku ambil contoh konstruksi ya. Ya. Nah, macam dari cerita konstruksi ya kan. Kebetulan aku lagi membangun rumah si iparku itu kan. Nah, kalau ini masuk karena ini memanggil Erin Ya kan? kan. Kita mau minta standar kepada tukangnya, agak susah gitu. Bagaimana Masang sama tukang. masang keramik itu testingnya pakai laser gitu ya? Iya. Ya. Ini kita cerita standar. Iya, Kok jadi- susah kali gitu. Pasti timbang air. Bukan kita cerita, bukan. Iya, timbang airnya laser gitu. Laser. Iya. Ini harus diuji pakai kalau nggak bisa ditemukan laser, nggak bagus ini bongkar dan nggak dibayar gitu. Harus kerjakan lagi gitu. Ini susah kita gitu kan. Menolak mereka. Plesteran itu ya banyak berganti-ganti tukang gitu kan. Karena standar apa? Menggunakan Kita standar. cuma standar loh. Iya, masalahnya Kan kita cuma cari standar. Kok coba bahasa standar. Muka kawan tuh mukanya standar. Nggak tahu apa-apa kan. Kan standar itu biasa ya. Iya. Tapi kalau kita susah kali cerita standar. agak berat Bang. Berat. Kita masih bicara standar loh. Belum bicara biasa standar. Memang berat deh. Kok susah kali loh gitu kan. Apa fenomena yang harus kita lihat? Belum cerita AI, cerita apa? Ini cerita standar loh. Kok susah gitu ya? Ada apa? Ini di mana masalah? Kita cuma cerita standar ya. Muka kawan itu standarnya kan biasa. Berarti kan biasa standar itu kan. Biasa. Karena mereka juga mungkin feeling, Bang. Rata-rata kan feeling. Tengok. Enggak sih, kalau menurut aku di tempat lain enggak kayak gini kali gitu. Ini bukan pemerintah. Enggak kayak gini kali gitu. Intinya mereka tidak bekerja secara profesional, Bang. Nah, itu tadi kan. Profesionalnya mereka. Ya, ambil poin ke situ kita, sih sebenarnya. kita kan pernah juga kan. Profesionalnya sih. Kita kan alumni ngerjakan keramik itu kan. Memang standar
senior kita yang di situ, pertama kan dia otodidak bang, hampir rata ya, pekerja berat ya. Ya. Itu kan rata-rata otodidak, yang memang berulang itu karena pengalaman. Ya, Termasuk ada melihat- evaluasi lagi kan. Melihat kontur tanah dan lain sebagainya Ya. kan. Oh ini apa nih? Timbun lagi nih. Harus ditimbun nih. Ya. Kita nggak tahu standarnya kalau harus ditimbun, itu yang pertama. Terus yang kedua, nanti nih kalau apa retak nih keramik, gitu Benar. kan. Jadi nih harus dilapisi dulu AIWO lah, gitu kan. Ya. Padahal mungkin ya, kalau dia profesional itu tidak perlu dilakukan seperti itu mungkin. Karena apa? Ada mungkin standar yang memang kultur tanah itu dengan kapasitas ABC yang terhitung itu nggak mesti umpamanya. Itu kan bisa saja terjadi Ya, sebetulnya. iya. Tapi mungkin karena pengalaman memang yang apa ya tidak punya standar profesionalnya itu menyebabkan Bang Heri nggak akan ketemu pasti, nggak akan ketemu. Yang lebih sakitnya ada bahasa, udah bisa nih Pak. Iya, Biasanya seperti itu Pak. iya. Itu- Biasanya seperti itu. Itu yang saya bilang bang, Iya. kata biasanya tadi karena di tempat lain gini aja diterima sama orangnya. Iya, memang. Tidak Bang Heri. Susah memang Bang. Ini Jadi, nggak pas ini. untuk beberapa hal aku pikir memang Kebiasaan sih kak, kalau menurut aku sih, Kak. profesional kita nggak memiliki itu Bang. Iya. Bahkan standar profesional kita aja kita nggak ketemu Bang. Iya. Apalagi bicara profesionalnya. Ya. Itu sih memang. Sekarang bagaimana kita mendorong itu? Gitu, ya. Ya, Mendorong, ya ini kan 5-10 tahun lagi ke depan kan ini kan sudah berganti generasi. Betul. udah pasti Ya Bang. kan? Makanya aku ingat ada bahasa teman Taski Abeno. Di Jepang itu 30 tahun yang lalu kopi ini bukan hal yang jadi minuman. Ya. Ya kan? 30 tahun yang lalu. Bayangkan ini nggak dikenal kopi di sana karena nggak ada komoditas kopi di sana. Hari ini kopi sudah dikenal di Jepang. 30 tahun yang lalu anak-anak kecil tuh dikasih permen kopi. Ya kan? Sehingga biasa. Tercipta rasa 30 tahun berikutnya Mereka produk sudah jual- ini masuk nggak ada masalah. Nggak ada Berarti kan masalah. gitu. Ya. Berarti test case-nya intinya sudah melakukan observasi tanpa tidak langsung ya, Ya. melakukan hal-hal seperti itu kan, termasuk apa namanya mampu memetakan berarti kan bahwa bisa nggak Jepang masuk pasar kopi? Ternyata bisa karena Bisa. apa? Ini rasa sudah diterima. Kalau kita ini kan beda, masuk ke kita nggak biasa makan spaghetti kan. Ya. Ya kayak mana 30 tahun lalu kita juga mie-nya juga Nih. masih misiran bumbu pecel kan gitu kan. Sampai sekarang masih. Sekarang masih itu rupanya. Makanya pizza nggak laku. Iya. Jadi kan standar memang benar juga ketika Jepang melakukan itu kan tanpa tidak langsung uji coba mereka sudah mereka lakukan. Tapi kan Iya. kita nggak sadar tuh Nggak sadar pasti. kan? bahwa yang mereka lakukan itu sebuah observasi yang terjaga bahkan bisa ditanggungjawabkan secara ilmiah kan. Makanya pejuang kita dulu kan ngopi dulu kan. Para pejuang kan juga ngopi. Beda, kita kan keadaan kayaknya Iya, karena menjaga memang ada. tidur, kita nggak punya senjata kan, tiba-tiba digerebek gimana lah. Dan memang ada juga bang di tempat kita, tapi di Jepang kan nggak ada kopi. Iya. Makanya cara mengenalkannya tadi kata bang Eri. Iya. Tapi Di sana sebenarnya- komunitasnya nggak ada. Cuman Komunitas kan nggak ada. pegunungannya bagus tuh kopi. Tapi kan mereka bukan segmen pertanian untuk itu. Enggak. Rusak rasanya kan, rusak rasa Nggak kopi bisa. ini dengan Nggak, masuk yang musim jelas dingin. Iklim tadi. Musim Ya. dingin tadi rusak. Bang. Yang jelas kan Jepang bukan negara produksi kopi. Dan Itu yang jelas. nggak komoditas kopi juga. Berarti kan itu menandakan bahwa pasar kopi itu menjadi barang baru di Jepang seharusnya. Beda dengan Brazil, Indonesia dan lain Ya. sebagainya. Memang kita punya petani Geografis. kopi, geografisnya yang memang Iklim geografisnya memungkinkan untuk bahkan itu. menjadi produsen kopi kan hari ini termasuk Indonesia lah gitu. Tapi karena ya, kita tengok juga historisnya tadi kata Bang Eri, kan, historisnya di Jepang itu pernah dikasih permen kopi. Iya. Jadi targeting kita Betul. juga. Oh ini Jadi- pernah nih, secara jadi historisnya kan, sekarang targetingnya. anak kita Jadi ke Jepang gitu. enggak kira-kira kok 30 tahun lagi mau ngapain nih sama anakmu? Makanya. Harus sudah berarti gitu dia. Itu kan point of view-nya, Iya, ya. kalau Point itu. of interest-nya itu yang harus kita Iya. kita ini ambil. juga gitu. juga nih. Iya. Berarti ketika kita pingin output ya, investasi terbesar hari ini kan anak. Iya. Investasi kan. Berarti kalau seandainya pingin anak kita something mau ngapain di 20 tahun ke depan, berarti ini di usia sekarang sudah Harus kita harus siapkan. dibiasakan. Jadi sebenarnya kalau kita cerita, kalau mereka kita persiapkan pasti ada aset yang kita kasih Ya, kan. mereka aset. Aset apa ini sekarang di 5, 10, Ya 30 tahun ke depan. tinggal kemauan kita orang tua Ya, berarti kan. sama Itu macam dia. Cina tadi, anak umur 6 tahun Iya. harus belajar AI. Makanya aku bilang Itu nih, untuk apa kan gitu? Iya. Kedepannya kan mereka bisa ngembangin sendiri gitu. 5-10 tahun ke depan mereka sudah ahli-ahli AI gitu kan. ya itu sangat rasional bang. Mereka Emang iya? lakukan itu karena kebutuhan mereka nanti di usia
tertentu, hitunglah usia secara psikologis mumpuni 20 tahun umpamanya kan. Iya. Itu berarti anak-anak hari ini di 20 tahun ke depan atau di 15 tahun ke depan itu sudah punya target pasar yang memang diinginkan oleh Cina. Ya. Apa itu? Merusak tatanan sosial dunia mungkin kan? Pasti. Makanya hari ini kita harus mengambil sikap. Iya. Kembali ke kita, memang. Anak-anak kita harus kita siapkan. Siapkan. Jangan sampai 10 tahun lagi ke depan mereka kerjanya di Heaven atau di Nesbar ya kan? Terseleksi sama zaman ya. Tapi kalau mereka tidak kenal itu, mereka tidak kenal itu, pasti mereka akan anti dengan itu kan? Ya. Nah itu yang harus dari sekarang harus kita siapkan gitu kan? Tidak ada jiwa-jiwa untuk kreativitasnya. Ini ya. akan kembang ini pasti ya kan? Iya, Kita harus siap. Nah, kita Balik. sulit nih, kita saling mengingatkan di Ya. persoalan ini nih. Karena Balik ke kita kita. masih balita semua Iya, ya. balik ke Paling kita. tua, Mak. Balik ke kita. Iya, agak sulit. Jadi orang tua udah mulai agak sulit nih. Kalau Bang Heri mungkin sudah mulai berdamai kan? Iya. Karena sudah beberapa fase sudah dilalui membesarkan anak. Kita ini baru, Mak. Mak. Makanya kita persiapkan ini, Mak. Jangan sampai nanti kita sendiri yang udah terseleksi sama zaman, apalagi anak kita nanti. Kau bayangkan. Ya, bukan tidak mungkin ya. Tadi kan kita cerita Iya. public relationship, ya kan? Iya. IRT viral tadi kita dorong untuk mengadvokasi kebijakan pemerintah setempat Melalui via. membuat regulasi-regulasi yang mendukung itu tadi. Iya, aku sepakat harus itu. kita advokasi nih. Aku sepakat sih dalam arti Contoh ada perda pengembangan Iya. artificial intelligence gitu ya. Wajib. Kita buat diklat-diklat dan lain sebagainya untuk anak usia dini. Oh iya, karena memang Jadi ke depan mereka tidak nggak apa namanya? nggak kaget lah. Nggak kaget lagi dengan macam contoh kopi di Jepang tadi Iya. gitu kan. Betul juga Ini itu. kan output ya kan. Sekarang kopi espresso pun udah robot yang buat. Iya. Janganlah takut ente gagal tukang kayu nanti pun udah robot juga yang Nah, kalau ini optimis, Bang. Optimis. Kalau ini aku optimis, mulai optimis nih, hidup mulai optimis. Ah. Karena regenerasi kita ini ternyata bisa ada fase nanti yang akan menerima Benar. atau bahkan siap Iya. terhadap perubahan Pasti. zaman. harus siap. Tapi dengan catatan tadi Harus kita siapkan. Harus harus siap. dipersiapkan. Kalau enggak macam mana? Itu tadi Mang aku bilang jangan kita aja, kita sendiri udah terseleksi sama zaman, Iya. bukan lagi anak kita. Kan gitu. Tuh, gawat. Udah, jualan Jadi- digital aja nanti. Jadi Digital marketing. Aku mau ngomong keleleng saham lah. ada beberapa poin yang kita Kita bahas sepakati ya, ya kita kan, sepakati ya di sini. yang mungkin Bisa kita tahun depan kita Atau kita kita putar lagi, ini bisa kita evaluasi saling lagi. mengingatkan ya kan, Pak? Iya. Karena Atau tahun depan kita putar lagi, kita undang lagi. ini kan Kita lagi kan. sulitnya ini kan kita menemukan circle yang seirama Ya, ini. itu sebenarnya betul. Circle yang seirama dan punya keinginan yang sama ketika Ya, itu. satu visi, satu misi. Karena buatku kan ini Satu frekuensi. kumur-kumur kita ini kan bukan untuk kita sih sebenarnya, Bang. Ya, untuk anak generasi bangsa Untuk- kita. Untuk anak-anak kita gitu kan. Karena sulit mulai, Bang. Jadi Kita- poin yang pertama, ya Bang Erin yang nimpulkan. Ya kawan-kawan di sini harapan aku Biar ada itu kerja lah. punya output PR, public Siap. public Catat. relationship, Catat. ya kan? Tim. Nah, yang nantinya akan menjadi sebuah korporasi. Yes. Nah, kalau bisa Berkembang lah. jadi perusahaan yang bergerak di bidang public relationship. Amin. Ya kan? Amin. Ini harapan kita Amin. bersama ya kan, yang membuka luas apa namanya dan merangkul beberapa potensi-potensi anak muda sehingga kita bisa menemukan apa namanya Minimal udah ada wadahnya, Bang. ya, membangun ekonomi bagi minimal di lingkaran kita sendiri Iya. gitu kan. Iya. Nah kemudian yang kedua harapan aku juga kawan-kawan itu tadi bisa mampu mengadvokasi kebijakan. terus Nah, jadi yang diadvokasi bukan menutup Nesbar dan Heaven lagi, Ya. tapi melahirkan sebuah kebijakan-kebijakan yang memang bermanfaat bagi masyarakat banyak. Secara luas. Iya. Brandnya nggak ada di, usah disebutkan apa? Ya, nggak itu sebuah catatan, Nah, catatan kaki. Itu nggak ya? Apa namanya? Bahwasanya sudah terbukti, Dian itu bisa mengadvokasi kebijakan, Ya. ya kan? Tanpa harus. Nah, ini yang harus kita jadi footnote kan, catatan kakinya. Iya. Nah, bagaimana ke depannya yang keresahan-keresahan tadi itu bisa mengadvokasi kebijakan kita gitu kan? Dengan cara seperti itu ya, Ya, dengan itu kan bagian metode. Ya, kan? dalam metodenya. artian teknis lah. Secara teknis ini Kan masih bisa saja membuat regulasi tadi contohnya, ya kan? Hmm. Kita mau buat apa nih bagi anak-anak bangsa ke depan, terutama anak-anak kisah Iya, sahat, ya kan? iya. Nah, bisa diadvokasi kebijakan stakeholder, pemerintah daerah untuk mengedepankan, memprioritaskan
bagaimana diklat-diklat teknis artificial intelligence, kecerdasan buatan ini sudah menyasar kepada anak usia dini, contohnya. Kan bukan tidak mungkin. Kita cuma tinggal siapkan platformnya, kita tinggal siapkan proposalnya. Kita punya BPS kok yang Bagaimana bisa kita teknisnya, ini kan gitu kan? jadi dasar. Nah itu tadi kita kan bisa bekerja sama dengan lembaga-lembaga kampus sebagai Mitra laboratorium lah, ilmu stakeholder kan pengetahuan. banyak juga sih, Bang. Nah setiap kampus itu kan ada namanya LPPM. Ada. Semua Lembaga tetap ada. Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Ya. Nah Semua kita ada. dorong Jantungnya juga di situ. kampus itu proyeknya itu proyek riset gitu. Iya. Nah, hari ini kita tidak bisa mengakses apa proyek riset Nggak ada. Uniroyal, apa proyek risetnya Universitas Nggak ada, Asahan, sulit, Bang. apa proyek risetnya Universitas Muhammadiyah Iya. Asahan. Nah ini kan bisa kita advokasi. Nah mungkin di sini banyak alumni baik alumni Ya, masing-masing Royal, kampus kan lah gitu kan. yang ada di sini. Nah ini kan bisa kita dorong. Di Kabupaten Asahan ini mereka itu melahirkan inovasi-inovasi riset untuk kepentingan masyarakat dalam segala sektor berdasarkan potensi-potensi lokal. Lokalnya pas. Ya, Pas itu. hari ini kita bisa lihat ya banyak potensi ya. Asahan itu dalam data statistik Nah, tahun 2024 itu menghasilkan TBS itu 1.400.000 ton. TBS ya. TBS sawit. TBS sawit. Nah, hilirisasi di Asahan ini cuma sintong Betul. yang sampai ke sabun. sampai ke konsumen. Hilirisasi ya. Iyalah, sampai ke Artinya konsumen. kalau dalam teknologi industri namanya chemical Iya. industry. Chemical industry. Chemical industry, ya kan. Nah, berapa persen sih hasil TBS yang 1.400 ton tadi masuk ke sintong? Kan cuma sedikit. Kalau kita konversi ke CPO, 10% aja rendemennya itu bisa 140.000 ton CPO per tahun. Kalau bisa dihilirisasi di Asahan, ini kan bisa membuka peluang tenaga kerja. Iya. Nah, bukan tidak mungkin industri chemical ke depan ini menggunakan AI tadi kita bicara, menggunakan startup, menggunakan robotik, kan gitu kan? Dan bukan tidak mungkin platform-platform dan penemuan-penemuan itu dibuat oleh kampus-kampus yang ada di Asahan. Iya. Nah, ini kita bisa memfasilitasi bagaimana dunia industri bekerja sama dengan Dunia akademisi tadi untuk mensejahterakan masyarakat. Siapa yang rugi kalau kayak gitu? Nggak ada. Nggak ada kan? Pemerintah daerah dapat pajak. Untung Iya. lah. Rakyat kita bisa dapat ruang Yang jelas kerja. PAD bertambah. Ya, artinya semua kan mendapat Iya. peluang. Iya. Win-win solution. Perusahaan-perusahaan tadi itu yang menghasilkan TBS tadi kita dorong ini hilirisasi. Betul. Ya kan? Dan bukan tidak mungkin ada investor luar membangun chemical industri Iya. tadi. Menarik investor lain kan? Ini kan potensi gitu. Iya. Namun siapa yang bisa mengadvokasi? Lagi-lagi kita serahkan pada IRT Pilar yang sudah tercatat. Sudah pernah melakukan gitu kan. Ini kan catatan sejarah, ya kan? Benar-benar. Nah, 2025. Dan kita bisa mendorong hal-hal kayak gini bisa diadvokasi loh. Ya bisa. Pada dasarnya ini kan persoalan kemauan aja, Bang. Iya kan mau tak mau aja ya kan. Dan akhirnya anak bangsa akan berlomba-lomba untuk menambah ilmu di pendidikan itu. Kalau nggak ketinggalan kan? Ya kan peluang kan. Ya peningkatan Peluang. sumber daya manusia Nah, pasti iya, harus meningkat. benar. Masa depan Asahan kita tentukan hari ini. Iya pasti. Karena 5 tahun ke depan bicaranya kan. Ya, masa depan lah, nggak harus 5 tahun, tapi masa depan Asahan kita tentukan hari Tentukan hari ini, ya. Cuman Agak berat. cocok rasa. Agak berat katanya. Kenapa? Karena gini. Kita harus cerita banyak lebar. Iya, makanya aku bilang agak berat. Kenapa aku bilang kita ini kan apa namanya harus punya strategi juga kan. Ya kan bukan tidak mungkin. Iya. Kita Kalau kan itu sudah kan bahas biasa. tadi panjang lebar. Cuman itu tadi lah. Pokoknya jangan sampai hilang, Bang. Sur kali awak ini. Ini sur kali awak. Ya. Cuman, kan sederhana kita sudah Iya. urai tadi. Iya. Mau dari konsep robotik, Iya, mau dari- konsep artificial intelligence bagaimana menghubungkan dengan potensi lokal. Iya, gitu. dari macam negara ke lokal lah kita Ya, kita kirim. berpikir global tapi bertindak tetap harus lokal gitu. Ya cuman anak-anak kita buat CV untuk kerja aja masih minta tolong sama tukang warnet. Yang pertama tadi kan sudah Warnet sepakat. masih ada, Mak. Warnet Kita masih bicara public relationship. Masih minta tolong gitu. Ya, nanti Penting. kawan-kawan ini kan akan outdate-nya hari ini kan membuat public relationship. Sebuah perusahaan dengan jasa mempublikasikan Iya. identitas lokal, baik perusahaan-perusahaan lokal gitu kan. Coba bisa dicari lah bagaimana kerja public relationship itu. Salah satunya itu tadi advokasi kebijakan publik. Bisa. Itu Itu bagian pintu. daripada Karena regulasi kan harus dari situ, Bang. bagian daripada public relationship, ya kan? Nah itu tadi memfasilitasi tadi itu bagian kerja PR juga itu. Bagaimana memfasilitasi menghubungkan dunia akademis dengan dunia industri,
Ini kan kerja-kerja public Karena di relationship. dalamnya ada Siap. regulasi-regulasi. Nah ini kan ini bagian daripada potensi yang bisa kita ciptakan dan kita akan bisa merangkul anak-anak muda lain yang ikut gabung, yang punya masa depan, yang kita harapkan ya salah satunya tadi memotong mata rantai pembodohan-pembodohan publik seperti yaitu hiburan-hiburan malam itu kan gitu. Ini kan kalau sudah banyak anak muda yang punya kesibukan seperti Cina tadi ya. Kita Iya, nggak penting lagi gitu-gitu, pasti kan. kayak gitu. Hiburannya berbeda, akan Bang. hilang kan Hiburannya gitu kan. berbeda. Nah, itu bagian daripada solusi gitu kan. Hiburannya adalah Nah, kerja. si pemilik modal pun melihat ini nggak potensi lagi, sehingga dia pun nggak mau. Geser. Ah, kan, Dia akan bergeser pasti kan. kan membuka ruang-ruang baru kita. Benar. Dan bergesernya itu hal-hal yang positif kan. Ya karena itu akan menjadi Iya. peluang, karena anak muda akan mengarah ke sana kan. Iya. Itu tadi mau nggak mau, siap nggak siap pasti akan ke sana gitu. Akan diintegrasikan ketika bisa kita advokasi kebijakan ada perda yang mendorong Iya itu. lah. Kan Regulasinya gitu. halal kan. Iya. Otomatis kan Itu yang kita semuanya dorong gitu. Output ini pasti akan Karena udah narik Realisasi. dari universitas akademisi dengan kita ya kan, pasti bakal ada kajian-kajian ya, akademisi kajiannya seperti Ya, apa, pasti kan kayak lah, gitu. pasti. Dari pemerintah kajiannya seperti apa, sinkron nyambung, jadi. dan kalau aku sih Produk optimisnya sih sederhana aja sebenarnya. Ketika Ini udah optimis nih, tadi pesimis ini udah optimis nih. maksudnya optimis dalam artian ketika akademisinya terbuka mau. Ini kan mendorong kebijakan publik lebih gampang. Ya, itulah kerja PR Itu tadi. dia. Kan kita bisa sepakat kan PR tadi. Jadi yang hari ini pasca dari kita bertemu di sini, yang harus dilakukan adalah kerja-kerja PR, ya kan? Iya. Public relationship. Iya. Oke. Closing kita ya. Yes. Jadi buat teman-teman, Gak usah semua dikeluarin Bang Heri. iya, kita mau tahu nih komen dari kalian. Kalau misalkan surkali kalian dengan video ini, komen. Kita lanjut di part 2 sama Bang Heri dengan tema yang sama atau yang lebih berbeda, dan kita coba PR tadi kita laksanakan di asahan dari Ska Kreatif. Iya, Oke, bisa, thank bisa, you. bisa juga nanti komen kira-kira topik pembahasan apa yang mau dibahas sama kita, sama Bang Heri. Iya juga. Nanti bisa kita bahas di Komur Ngawur ini. Ini kalau kita kompor langsung bisa 4 jam nih teman-teman, ya. Oke, Bisa nggak pulang. bisa nggak pulang. Buat Bang Heri, thank you banget yang sudah hadir. Thank you Bang. Semoga ke depan kita adalah perintis-perintis untuk anak kita di masa yang akan datang. See you next time. Surabaya.